Software toko mainan versi toko 1B. Untuk mendapatkan installer software toko mainan, kita bisa buka internet pakai browser, misalkan pakai browser Google Chrome. Ketikkan di alamatnya indoaplikasi.com. Enter. Kita download dari halaman download. Software toko mainan. Software toko mainan versi toko 1B. Software toko mainan adalah program aplikasi untuk toko yang mana toko tersebut melakukan penjualan barang dagangan berupa mainan. Fasilitas dari software toko mainan diantaranya adalah menu untuk mendata mainan yang dijual, yang terdiri dari kolom kode, nama, deskripsi, harga beli, harga jual, stok, kategori, satuan, dan diskon. Ada menu untuk mendata supplier, pelanggan, transaksi pembelian, penjualan, dan seterai cetak struk atau nota penjualan. Untuk melakukan pembelian lisensi, kita bisa baca di cara beli ini. Untuk pembelian lisensinya, di sini sudah dijelaskan di indoaplikasi.com di halaman cara beli. Jika Anda ingin membelinya, bisa membaca keterangan yang ada di sini, termasuk harganya dan kontak person atau sales yang bisa dihubungi. Downloadnya sudah selesai, kita buka, kita ekstrak dulu. Kita double klik. Ini installernya, kita double klik, lanjut, install, selesai. Secara default, username-nya adalah master, password kosongnya langsung klik login atau tekan enter di keyboard. Jika Anda belum beli, maka akan muncul jendela registrasi. Jendela registrasi ini digunakan untuk mengisikan kode lisensi yang telah Anda beli. Jika masih ingin mencoba saja belum beli, klik close. Jika sudah registrasi, jendela ini sudah tidak muncul lagi. Ada beberapa menu. Menu barang digunakan untuk mendata mainan yang dijual di toko Anda. Misalkan Anda punya berbagai macam barang dagangan, misalkan jualan pistol airsoft, misalkan tipenya HJN 772. Ini misalkan saja tipe mainannya. Ini keterangannya di siapa aja terserah. Misalkan harga belinya 15.000 per bijinya, harga jualnya misalkan 22.000. Stoknya, stok awal anggap aja 0, diskon 0, simpan. Nah, jika kita melakukan kulakan pada supplier, kita bisa melalui jendela pembelian ini.
Misalkan kita gunakan pistol airsoft ini, misalkan kita gunakan 200 biji, 200 unit, 3 juta. Maka stoknya akan otomatis menjadi 200. Nah, selain data barang ini, ada menu supplier, digunakan untuk mendata supplier atau penyetok barang dagangan ke toko Anda. Ada pelanggan untuk mendata pelanggan Anda, ada back office untuk impor data barang, ekspor, pembuatan barcode, untuk kalkulator, untuk menampilkan kalkulator dari Windows, password ini untuk mengganti password Anda untuk login biar tidak semua orang bisa login jika tidak tahu passwordnya. Secara default kan password dikosongi, maka untuk password lama dikosongi, password baru apa, misalkan A, ubah. Nanti kalau login akan ada passwordnya. Contoh, kita coba dulu. Nah, kombinasi nama dan password salah kalau tidak tahu passwordnya. Kemudian pengaturan. Jika Anda punya karyawan kasir, misalkan karyawan namanya misalkan Dewi, misalkan dia hanya punya wewenang penjualan, tidak boleh menghapus. Simpan. Maka dia kalau login, wewenangnya terbatas. Kan kalau Anda kan master, tadi sudah Anda password. Kalau dia belum di password, login. Nah, dia wewenangnya terbatas. Yang hanya dicentang saja yang bisa di login. Kemudian ini header. Header ini digunakan untuk menentukan nama toko Anda, alamat, dan nomor telepon, dan sebagainya yang ada di atas struk, di nota penjualan. Nota penjualan kan dicetakannya di bagian atas, itu headernya. Nama toko Anda apa. Ini kalau surat itu merupakan kop. Kemudian bawah ada keterangannya. Misalkan footernya pada umumnya adalah periksa barang sebelum dibeli. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Misalkan ini aja Anda pakai juga bisa. Atau Anda ubah. Seperti ini misalkan. Sesuai kreativitas Anda. Misalkan beli barang sebanyak-banyaknya, maka akan Anda mendapatkan hadiah banyak. Atau beli minimal sekian, Anda akan mendapatkan hadiah 1 bungkus permen. Misalkan seperti itu. Atau begini. Atau begini juga unik. Beli minimal 100.000 hadiah es krim. Nah, bagus juga. Atau misalkan begini. Beli dan ajak teman Anda beli. Anda akan mendapatkan hadiah permen 1 bungkus. Nah, bagus juga. Nah, di sini ada pengaturan ketersediaan editing penjualan. Nah, di sini
Misalkan toko Anda tidak tawar-menawar, ini Anda tentukan harga penjualan tidak bisa dirubah. Namun jika toko Anda tawar-menawar, ini tentukan harga penjualan bisa dirubah. Tapi sebaiknya ya kalau yang menjalankan kasirnya karyawan Anda, harga dibuat pas saja. Ini penjualan. Di bagian penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kepada konsumen. Identitas pelanggan bisa Anda isikan, bisa tidak. Penjualan, misalkan seorang pelanggan beli pistol airsoft 1 unit misalkan. Beli lagi misalkan helikopter 1 unit juga. Totalnya 272.000. Misalkan pelanggannya itu bayar pakai uang 3 lembar 100-an ribu, jadi 300.000. Nah, di sini jika Anda tekan enter, maka akan otomatis menyimpan dan mencetak. Ukuran nota bisa Anda pilih, kecil, sedang, surat jalan, atau mikro. Kalau kecil ini untuk ukuran stroke atau nota sekitar 7 cm. Ya, mini printer point of sales, misalkan Epson TMU 220 atau Postronic yang ukuran 7 cm dan sebagainya. Nah, ini akan masuk ke laporan kas, masuk ke laporan penjualan. Nah, ini ada laba, ini laba kotor. Kalau laba kotor, ini laba yang harga penjualan dikurangi harga pembelian. Kalau Anda pengen tahu laba bersih Anda, ya nanti total dari keseluruhan laba kotor dalam 1 bulan, misalkan dari tanggal 1 September sampai misalkan tanggal 30, ya dikurangi laba kotor, dikurangi dengan biaya-biaya, nanti akan mendapatkan laba usaha. Kalau misalkan Anda pengusaha yang kena pajak, laba usaha dikurangi pajak, nanti ketemu laba bersihnya. Biaya-biaya macam-macam, misalkan ruko Anda nyewa, misalkan ya dimasukkan ke kolom biaya ini. Misalkan rukonya nyewanya 12 juta per tahun. Ya, misalkan ingin tahu laba bersih per bulan, ya biaya itu tadi bagi 12 berarti 1 juta per bulan. Misalkan listrik per bulan berapa, terus biaya kebersihan dan sebagainya, biaya gaji karyawan, nanti dimasukkan nanti Anda hitung manual untuk, sebab software Indo aplikasi ini software pembukuan, bukan software akuntansi. Demikian panduan ini.